Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayahdurun. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati rasulika amma ba'du. Maha suci Allah yang di genggaman Allah lah setiap kehidupan kita. Maha suci Allah yang subuh hari ini Allah kembali memudahkan gerak tubuh kita, meringankan langkah kaki kita, bersama-sama menuju rumah Allah, menunaikan kewajiban dari Allah berupa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini termasuk orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam amal saleh. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkap tentang bagaimana standar ukuran kemuliaan seseorang. Seseorang bisa mulia pertama karena akalnya, Pak. Karena apa? Karena akalnya. Kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lain daripada makhluk yang lain. Binatang, hewan enggak dikasih akal sama Allah. Tapi kita mah manusia dikasih akal. Orang yang mampu memberdayakan akal pemberian Allah, orang yang mampu memanfaatkan segala macam potensi akal yang Allah berikan kepadanya, maka ia disebutnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan sebutan ulil albab. Orang yang berakal, orang yang berfikir. Siapa dia? Yaitu orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepadanya, maka dengan akal ia selalu berpikir betapa besar, betapa maha agung, betapa maha luar biasanya Allah. Betapa cinta, betapa sayang Allah kepadanya. Betapa cinta Allah kepada setiap hamba-hambanya, hatta itu hamba mampu memberdayakan akalnya ataupun tidak. Satu, karena urusan akal. Artinya bersyukurlah orang-orang yang masih diberikan kesehatan akalnya oleh Allah. Dengan akalnya ia bisa memperhatikan kemahabesaran Allah, kemudian lisannya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau ciptain ini enggak ada yang sia-sia ya Allah. Itu orang yang berbicara seperti itu adalah orang yang punya akal. Orang yang berakal tadi dituntut, ditaklif oleh syarak, dituntut oleh syarak untuk melaksanakan perintah agama. Satu, ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah karena urusan akal. Karena manusia dikasih akal. Banyak orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia seolah-olah enggak jadi orang berakal, Pak. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang gak pernah mau memperhatikan bagaimana Allah menciptakan bumi, langit beserta isinya. Orang-orang yang tidak pernah memikirkan apa hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan ia hidup di muka bumi. Orang-orang yang tidak pernah berpikir apa tujuan Allah menciptakan ia, diciptakan untuk apa, berasal dari mana. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang subuh hari ini karena akalnya kemudian memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan kewajiban salat berjamaah. Alhamdulillah. Mulia karena apa? Karena akal. Kedua, seseorang mulia itu karena apa? Karena urusan ibadah.
Karena urusan agama, agama itu adalah aturan. Agama itu adalah syariat. Agama itu adalah perintah. Agama itu adalah larangan. Orang-orang bisa jadi mulia karena apa? Karena ia komitmen dengan syariat. Orang-orang dimuliakan oleh Allah karena ia komitmen dengan perintah Allah, komitmen dengan kewajiban, komitmen untuk menjauhi larangan. Macam kayak gini nih, sholat subuh berjamaah, kita para laki-laki utama dilaksanakan sholat berjamaah fi jamaatin di masjid. Ini komitmen, ukuran komitmen kita dalam beragama, Pak. Komitmen kita dalam melaksanakan tuntunan syariat, komitmen kita dalam melaksanakan kita dan perintah Allah. Berapa banyak saudara kita di luar sana yang masih enggan untuk pergi ke masjid sholat berjamaah? Padahal dengan melaksanakan komitmen kita kepada agama, maka itulah yang akan menghantarkan kita kepada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sebenarnya. Tempo hari sudah disampaikan, kita sholat fardu berjamaah, bainas sholat ila sholat, andai kata kita pernah kepleset kepada perbuatan dosa atau maksiat, itu jadi penggugur dosa-dosa kita. Minal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat yang lalu ke Jumat ini, jadi penggugur juga dosa-dosa kita. Kalau dosa kita digugurkan, berarti hakikatnya kita ingin dimuliakan oleh Allah. Man akraman nas atqakum. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ya Habiballah, siapa orang yang paling mulia? Nabi menjawab, atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling komitmen dengan syariat, orang yang paling nurut kepada aturan-aturan agama. Pingin mulia, satu, manfaatkan akal. Pingin mulia, ikuti aturan agama. Dua. Tiga, dalam hadis disebutkan bagaimana seseorang bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan apa? Karena urusan menjaga haya, menjaga rasa malu. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabangnya daripada iman. Iman itu terdiri dari sittina usab'un, 60 atau 70 cabang. Puncak daripada cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Dan cabang iman yang paling terendah, kata Rasulullah, adalah al-haya, rasa malu. Malu sama iman gak bisa dipisahin. Orang yang punya iman pasti dia punya malu. Kalau ia gak punya malu, berarti sudah tidak punya iman. Tak ubahnya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman pasti akan punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu, hakikatnya dia punya iman. Iman rontok dari dirinya, maka hilanglah rasa malu. Rasa malu tidak ada dalam jiwanya, maka hakikatnya rontok iman dalam dirinya. Rasul memberikan rumus kepada kita. Bagaimana rumusnya, Pak? Faman istahya minallahi haqqal haya. Siapa orang yang faman istahya minallahi haqqal haya, siapa orang yang punya rasa malu dengan malu yang sebenar-benarnya. Orang yang punya malu dengan malu yang sesungguh-sungguhnya. Satu, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a. Ia harus menjaga kepalanya dan apa yang ada di sekitar kepalanya. Yang ada di kepala kita adalah akal. Orang yang punya rasa malu, satu, kata Nabi, ia harus menjaga akalnya. Orang yang punya rasa malu, ia harus menjaga lisannya.
Orang yang punya rasa malu, ia harus menjaga telinganya. Segala sesuatu yang ada di puncak kepalanya dijaga. Lisannya jangan dusta, lisannya jangan bohong, jangan kidib, jangan namimah, jangan mengadu domba, jangan hasad. Senang kalau orang lain susah, susah kalau orang lain senang. Telinga pun demikian. Telinga nggak pernah kita dengerin untuk sesuatu yang nggak punya nilai manfaat dan kebaikan di dalamnya. Akalnya nggak pernah mikir macam-macam, nggak pernah buruk sangka ke orang lain. Akalnya nggak pernah mikir sesuatu yang buruk-buruk. Suudzon, buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada manusia. Tidak. Pikirannya, akalnya selalu positif, positive thinking. Berpikir positif, dalam bahasa agama husnuzon, baik sangka ke Allah, baik sangka kepada sesama makhluk. Kalau apa? Kalau kita ingin dimuliakan sama Allah, jaga rasa malu. Faman istahya minallahi haqqul haya falyahfadir ra'sa wa ma wa'a wal yahfadil batna wa ma hawa. Menjaga ini perutnya, isi perutnya, ini isi perutnya, ini penting. Menjaga perutnya dan apa yang dikandungnya. Artinya yang masuk lewat perut kita, makanan atau apapun itu, cukup yang halal-halal saja. Jangan kita campuri yang haram. Haram cara mendapatkannya, haram zatnya. Ya, segala bentuk keharaman jangan masuk ke dalam perut kita. Yang masuk itu cukup yang halal-halal saja. Apalagi kalau kita jadi orang tua, ya Pak, kita punya anak, ya, yang kita kasih ke anak kita, yang kita berikan kepada keluarga cukup yang halal-halal saja. Yang haram-haram pantang untuk kita kasih ke mereka. Karena apa yang diberikan itu akan jadi darah, jadi daging. Ya. Jangan sampai yang diberikan itu sesungguhnya harus menjadi darah, menjadi daging, menjadi energi, menjadi power buat bekal ibadah. Tapi karena latar belakangnya haram, yang dikasih kepada anak istri kita bukan darah, bukan energi buat ibadah, tapi seolah-olah menjadi kotoran dan nanah. Naudzubillah subhanahu. Hati-hati. 2, jaga ini perut kita. 3, punya rasa malu yang sebenarnya Nabi katakan, fal yadhkuril mauta wal bila, ingat akan kematian dan kebinasaan. Ingat satu saat kita akan dimatikan oleh Allah. Satu saat kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita yang gagah, tubuh kita yang perkasa akan menjadi lemah tak berdaya. Tubuh kita yang tadinya serba mampu mengangkut beban ratusan kilo, sudah tidak mampu menopang apa-apa. Tubuh yang kuat akan menjadi lemah. Tubuh yang lemah akan semakin lemah. Tubuh yang sudah lemah akan menjadi tidak berdaya. Dipisahkan ruh dari jasadnya, itu yang namanya al-maut, kematian. Ingat terus akan datangnya kematian dan kebinasaan. Ingat, kalau kita keluar dari muka bumi ini gak bawa apa-apa nanti Pak, gak pakai apa-apa. Baju yang selama ini mahal, ibu-ibu suka beli, semisal harganya ratusan ribu atau bahkan jutaan, saat diwafatkan oleh Allah, baju yang kita cintai gak kita bawa. Pakaian yang selama ini jadi pakaian kesayangan kita, berbahan sutra ibaratnya, kita bawa. Apa yang kita bawa? Hanya kain kafan, baju yang paling murah. Oleh karenanya, kalau orang ingat akan kematian dan kebinasaan, dalam hidup ia nggak bakal jumawa, Pak. Dalam hidup ia nggak akan pernah berbangga diri, ia tidak akan pernah bersombong diri. Ia tidak akan pernah menyombongkan anak keturunannya. Ia tidak akan pernah menyombongkan, memamerkan pangkat dan jabatannya. Ia tidak akan pernah membanggakan kekayaannya. Kenapa? Karena ia sadar semua hanya titipan. Semua hanya fasilitas pinjaman.
hanya hak guna pakai, satu saat akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang ia pakai, maka semakin lama pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semakin banyak yang ia miliki, maka semakin banyak hisab dan perhitungan di hadapan Allah. Pun demikian, semakin sedikit yang dimiliki, semakin sederhana, maka semakin ringan pula hisabnya. Yang ketiga, mulia karena urusan apa? Karena urusan apa? Karena urusan ibadah, karena urusan malu. Yang keempat, seseorang mulia itu karena apa? Man akramun nas ahsanuhum khuluqa. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia?" Nabi menjawab, orang yang paling mulia adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Akhlak jadi ukuran, akhlak jadi standar kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istimewa di bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung kita, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang punya tugas besar untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka jadikan momentum Rabiul Awwal ini menjadi saat bagi kita untuk apa? Untuk mencinta dan mencontoh Rasulullah. Mencinta Rasulullah dengan memperbanyak sholawat kepadanya. Mencontoh Rasulullah adalah dengan cara meneladani, membaca, mengkaji, kemudian mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqwalun wa af'alun, ucapnya atau bahkan perbuatannya, ucapnya atau amal-amalnya. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang mampu membangun kemuliaan akhlak. Dijamin oleh Allah dan Rasulnya, orang yang memiliki kemuliaan akhlak, ia akan dimasukkan kepada tadkhulu madahilal abrar. Satu, ia akan dimasukkan sebagai orang-orang yang paling berbakti kepada Allah. Yang kedua, ia akan dimasukkan, ia akan berada di bawah naungan fi dilli arsy, di bawah naungan arsy-Nya Allah Ta'ala. Nanti di yaumul kiamah, pada hari di mana tidak ada naungan, yang ada hanya naungan Allah, yang ada hanya perlindungan dari Allah. Manusia lari ke sana kemari, nyari perlindungan, nyari pertolongan, gak ada yang mampu bisa memberikan pertolongan terkecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Orang yang diprioritaskan oleh Allah untuk mendapatkan pertolongan siapa? Orang yang punya akhlak mulia. Dua, tiga, orang yang berakhlak mulia akan dimasukkan ke dalam surga Al-Qudsi, surga Allah yang maha suci. Kemudian ia dimasukkan ke dalam surga Allah, dan ia pun diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berdekatan, berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu saya, kita semua yang hadir di semua yang mulia ini termasuk orang-orang yang mampu meraih kemuliaan di hadapan Allah. Mulia karena akal, mulia karena ibadah, mulia karena rasa malu, dan mulia karena akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li auladina wa dhurriyyatina la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibus sayyidin. Mohon maaf lahir batin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iban, makasih.